Jorge Martin berpartisipasi kemarin di Ducati Scrambler Next Generation Tour di Madrid. Di sana, pebalap peramak Ducati itu menganalisis bagaimana musimnya di MotoGP. Jorge Martin menjadi salah satu pembalap paling reguler musim ini. Pria asal Madrid itu meninggalkan Le Mans dengan rasa yang luar biasa, setelah meraih kemenangan dalam balapan sprint, dan menempati posisi kedua dalam balapan fitur pada hari Minggu. Hasil-hasilnya di awal tahun membuatnya menempati posisi keempat dalam klasifikasi umum, hanya 14 poin di belakang pemimpin saat ini Pecco Bagnaia. Di tengah liburan musim semi MotoGP, Jorge Martin berada di Madrid untuk berpartisipasi dalam acara Ducati Scrambler Next Generation Tour, di mana dia berbicara dengan kolaborator kami Manuel Pecino tentang bagaimana musimnya, dan pendekatannya ke Grand Prix berikutnya di kalender. Pilot puas dengan hasil yang dicapai hingga saat ini, hasil kerja beberapa bulan. Sejak awal saya telah menjadi salah satu yang terkuat, baik di pramusim dan di setiap balapan saya bertarung di sana. Portimao dan Austin adalah satu-satunya momen di mana saya gagal atau mereka membuat saya gagal. Tapi selebihnya, saya sangat belak-belakan. Mungkin tidak eksplosif dalam satu lap, tapi bekerja keras untuk menjadi kuat dalam hal kecepatan. Bahwa itu adalah titik terlemah saya sedikit, katanya. Pilot mengaku merasa kuat di sprint, meski tidak terbatas hanya pada hari Sabtu. Saya pikir itu adalah titik yang menguntungkan. Tapi, terlepas dari sprint, di Jerez saya berada di urutan keempat dan keempat, di Le Mans pertama dan kedua, bahkan sama di Argentina, sprint lebih buruk bagi saya. Sementara itu, ketika Marc Marquez berbicara, dia melakukannya terus terang, menunjukkan dirinya apa adanya, dan itu membuatnya berbicara secara alami di Le Mans, tentang masalah yang sangat penting untuk diselesaikan. Jumat sore di Le Mans dan Marc Marquez berbicara kepada pers. Itu adalah hari yang baik baginya karena setelah 2 sesi latihan bebas, dia berhasil masuk ke urutan 10 tercepat, yang memberinya akses langsung ke Q2, di mana dia akan mendapatkan tempat yang bagus di barisan depan grid untuk balapan akhir pekan. Di antara banyak pernyataan yang harus dia buat kepada pers, yang umum untuk pembalap seperti dia meninggalkan beberapa komentar yang, meskipun tidak berdampak banyak pada saat itu, harus dianalisis. Di sore hari, ketika saya melewati lurus, itu adalah P8. Jadi saya terus mendorong. Dan saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus mencoba waktu karena dengan cara itu saya bisa berada di Q2, tetapi jika tidak, mereka akan mendapat bendera kuning dan yang lain tidak akan membaik, mengacu pada kemungkinan crash di pihaknya seperti yang akhirnya terjadi. Harus diingat bahwa beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang terjadi ketika seorang pilot jatuh saat bendera kuning dikibarkan, tetapi demi meningkatkan keselamatan, sanksi telah dimulai selama dekade terakhir. Keputusan yang begitu tegas karena ketika ada bendera kuning di lintasan, berarti kita berada dalam situasi berbahaya, dengan pengendara turun, yang bahkan mungkin berada di garis, serta komisaris mencopot sepeda motor. Sedemikian rupa, sejak tahun 2020, norma ditetapkan bahwa selama pelatihan, pilot yang melewati sektor dengan bendera kuning akan dibatalkan putarannya. Sehingga menyebabkan mereka menurunkan kecepatan ya atau ya, demi keselamatan, sejak putaran itu.